Halo sahabat gosip, selamat datang kembali di Shipper Celebrities, channel gosip paling update dan paling ditunggu-tunggu. Malam ini, kita akan membahas momen yang bikin netizen geger, membuat fans baper setengah mati, dan menambah daftar panjang kisah asmara penuh teka-teki antara Verrell Bramasta dan Fujianti Utami. Kejadiannya baru saja terjadi semalam. Sebuah momen langka, spontan, dan penuh emosi, yang terekam secara tak langsung lewat siaran live TikTok Fuji bersama sebuah brand ternama. Tapi siapa sangka, di balik senyuman manis Fuji dan promosi produk yang mengalir lancar, terselip sebuah drama kecil yang membuat Verrell tak bisa duduk tenang di rumah. Inilah kisah Verrell Bramasta yang tanpa aba-aba datang menjemput Fuji saat ia sedang live TikTok, karena takut sang pujaan hati diantar pulang oleh pria lain. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa yang membuat Verrell begitu cemas? Dan bagaimana reaksi Fuji saat Verrell tiba-tiba muncul di lokasi live? Simak cerita selengkapnya, eksklusif hanya di sini. Malam itu, sekitar pukul 19 WIB, Fuji tengah melakukan live TikTok bersama salah satu brand skincare lokal yang cukup ternama. Lokasinya bukan di rumah, tapi di sebuah studio kecil milik tim marketing brand tersebut, di kawasan Jakarta Selatan. Dalam live itu, Fuji tampil ceria seperti biasa. Ia duduk di tengah meja bundar, ditemani dua orang host perempuan dari tim brand. Fuji tampak mengenakan hoodie warna putih dan makeup natural. Ia sedang dalam mood yang sangat baik, menjelaskan produk satu persatu sambil sesekali membaca komentar dari netizen. Tapi yang tidak diketahui oleh para penonton live, adalah bahwa Verrell sebenarnya sudah memantau dari awal. Ia tidak muncul di kolom komentar. Ia hanya mengamati. Bahkan menurut info dari orang dalam, sejak pukul 8 malam, Verrell sudah mulai gelisah. Pasalnya, sebelumnya Fuji sempat mengirim pesan singkat ke Verrell, mengatakan bahwa setelah live, ia akan pulang sendiri. Namun ada kemungkinan, jika tim brand kesulitan mencari kendaraan untuknya, ada salah satu kru laki-laki yang akan mengantarkan Fuji pulang. Verrell yang membaca pesan itu hanya membalas singkat, "Hati-hati ya." Tapi dalam hati, perasaannya tak tenang. Menurut sahabat terdekat Verrell, yang malam itu sempat ditelepon oleh aktor tampan tersebut, Verrell merasa ada sesuatu yang mengganjal. Bukan karena ia tidak percaya Fuji, tapi karena ia merasa tanggung jawab untuk memastikan Fuji aman pulang ke rumah. Lebih dari itu, Verrell juga sedang merasa ada banyak pria di sekitar Fuji belakangan ini. Entah itu kolaborasi kerja, atau sekadar teman, tapi semua itu cukup membuatnya waspada. Akhirnya, sekitar pukul 21.10, saat live TikTok Fuji masih berjalan, Verrell memutuskan untuk berangkat ke lokasi. Ia tidak bilang ke siapapun. Tidak ke manajer Fuji, tidak ke tim brand. Ia hanya membuka Google Maps, mencari alamat studio dari tautan yang pernah dikirim Fuji sebelumnya, lalu langsung meluncur. Perjalanan hanya memakan waktu 25 menit. Verrell datang mengenakan hoodie hitam, mencoba tidak terlalu mencolok. Ia tiba tepat saat Fuji mulai menyudahi live. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Begitu Fuji keluar dari ruangan studio kecil itu, ia dikagetkan oleh kehadiran Verrell yang berdiri bersandar di mobilnya. Tangan menyilangkan dada, wajahnya tidak marah, tapi jelas menunjukkan kecemasan. Fuji sempat kaget. "Loh, kamu ngapain di sini?" katanya dengan suara rendah. Verrell menjawab datar, "Aku jemput kamu. Aku nggak pengen kamu diantar cowok lain." Momen itu cukup canggung. Beberapa kru brand melihat dari kejauhan, ada yang tersenyum simpul, ada yang pura-pura sibuk. Fuji tampak bingung sejenak, lalu akhirnya tersenyum kecil. "Aku bisa pulang sendiri loh, kayak biasa," katanya. Tapi Verrell menggeleng. "Aku tahu. Tapi kali ini, aku pengen pastiin langsung. Aku tahu kamu capek. Aku antar pulang." Menurut saksi mata, ekspresi Fuji berubah pelan-pelan. Dari bingung, jadi tersentuh. Ia lalu berjalan menghampiri Verrell, dan tanpa banyak kata, masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, suasana sempat hening. Tapi menurut sumber, Verrell sempat mengatakan, "Aku tahu kamu bisa jaga diri. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, kamu penting buat aku. Aku nggak tenang kalau kamu pulang bareng orang yang bukan aku." Fuji hanya menjawab pelan, "Makasih ya. Tapi jangan terlalu khawatir. Aku nggak kemana-mana kok." Malam itu mereka pulang bersama. Verrell mengantar Fuji sampai ke rumahnya. Bahkan sempat duduk sebentar di ruang tamu, ngobrol dengan adik Fuji. Apa yang terjadi malam itu menunjukkan sisi posesif Verrell yang halus.
Bukan dengan emosi, bukan dengan larangan, tapi dengan tindakan nyata. Ia datang, menjemput, dan memastikan semuanya aman. Dan meski tidak ada kata-kata cinta yang diucapkan secara langsung, tapi dari bahasa tubuh dan sikap keduanya, terlihat jelas bahwa hubungan mereka masih sangat dalam. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian semalam? Di balik status hubungan yang masih belum jelas antara Pharrell dan Fuji, satu hal yang pasti, ada rasa yang belum hilang. Ada perhatian yang masih nyata. Dan ada ketulusan yang tidak bisa disembunyikan. Pharrell mungkin tidak banyak bicara di publik soal hubungannya. Tapi malam itu, tanpa perlu pengumuman besar, ia menunjukkan perasaannya dengan cara paling sederhana. Dengan datang, menjemput, dan memastikan Fuji pulang dengan aman. Buat kalian yang percaya cinta itu bukan cuma kata-kata, tapi juga aksi nyata, mungkin malam itu adalah bukti bahwa kisah Pharrell dan Fuji masih jauh dari kata selesai. Apakah ini akan jadi awal dari babak baru hubungan mereka? Atau hanya sekadar momen nostalgia yang sebentar? Kita akan terus pantau dan update kabar terbarunya, hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena gosip selebriti paling panas dan mendalam, selalu ada di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya.